وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita di antara banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita semua untuk senantiasa bersemangat di dalam mempelajari Al-Quran, yang dimana kita ketahui bersama bahwa di zaman kita ini banyak yang sudah berpaling dari yang namanya mempelajari Al-Quran. Maka ini patut disyukuri. Nah, di antara banyaknya hamba yang dipilih, kita yang duduk di tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan lagi pembahasan kita atau materi kita dari membaca salah satu karya ulama besar di bidang tajwid terkhusus dan juga bidang qiraah, yang nazam ini sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu dan kaum muslimin pada umumnya, karena nazam ini menjelaskan tentang apa-apa yang mesti kita pelajari ketika akan membaca Al-Quran. Sebagaimana beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan di awal-awal, kata beliau, izwajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Baik. Nah, pembahasan kita sudah masuk di pembahasan tentang apa? Makharijul huruf. Tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Dan ini telah kita jelaskan bahwa pelajaran makharijul huruf ini adalah pondasi awal dari seseorang mempelajari apa? Tajwid. Nah, dan mempelajari Al-Quran, mempelajari tata cara membaca Al-Quran, ini adalah kunci utama seseorang atau bekal utama seseorang untuk mempelajari apa? Bahasa Arab. Nah, orang kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran, maka pasti akan kesulitan di dalam apa? Mempelajari apa? Bahasa Arab. Jadi ini pijakan pertama. Antum mempelajari bahasa Arab, maka perbaiki dulu bacaan Al-Qur'annya. Nah, perbaiki dulu apa? Atau belajar dulu cara baca Al-Qur'an. Nah, setelah itu apa? Pindah ke pelajaran bahasa Arab. Dan di antara kesalahan orang-orang yang
belajar bahasa Arab, apa yang kita sebutkan tadi? Belum bisa baca Quran, langsung dia belajar apa? Bahasa Arab. Ini sesuatu yang menyulitkan. Nah, jadi harus belajar itu harus bertahap. Nah, begitu juga dalam Al-Quran. Nah, hal yang pertama yang antum harus kuasai adalah makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya apa? Huruf. Seseorang tidak akan bisa mencapai tingkat tilawah yang baik sampai dia menguasai pembelajaran ini, yaitu apa? Makharijul huruf was sifat, dan juga sifat-sifatnya. Baik. Dan pembahasan kita kemarin sampai di huruf apa? Jim, shin, dan juga apa? Huruf ya. Nah, sampai di bait yang ke-13, sampai di perkataan beliau, wal wastu fajimus shinu ya, wal wastu fajimus shinu ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi masih di bait yang ke-13. Qala an-nazim rahimahullahu taala, wadadu min hafatihi idh waliya, wadadu min hafatihi idh waliya, ladrasa min aysara aw yumnaha. Nah, jadi di bait ini beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, setelah pembahasan huruf-huruf jim, shin, dan juga ya, beliau berpindah kepada pembahasan huruf dhad. Nah, jadi kita sekarang masih membahas huruf-huruf yang keluar dari apa? Al-lisan. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa kebanyakan dari huruf itu keluarnya dari apa? Al-lisan. Nah, kata beliau, wad-dhadu, adapun huruf dhad, nah, dan huruf dhad min hafatihi idh waliya, nah, maka dia huruf dhad, kata beliau, min hafatihi, dia keluar dari sisi lidah. Nah, dari sisi lidah. Idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha. Nah, ini apabila sisi lidah ini bertemu dengan geraham bagian atas, min aysara, baik itu sisi kiri dari geraham atas, aw yumnaha, atau sisi kanannya. Nah, jadi kita bacakan dulu sebelum kita jelaskan lebih detail apa yang dimaksud atau mana itu sisi lidah itu sih. Nah, dan di geraham itu di mana? Baik. Nah, kita jelaskan. Nah, jadi misalnya ini misalnya lidahnya kita. Nah, ini lidahnya kita toh. Nah, ini bagian apa? Bagian punggung. Nah, ini bagian tengah. Nah, sisinya itu yang ini, samping. Nah, itu sampingnya itu mencakup samping kiri, terus ujungnya, dan ini tempat keluarnya huruf lam, dan juga ini. Jadi ini yang disebut dengan sisi, bukan bagian atasnya, tapi di samping memang. Nah, huruf dhad ini, sebagaimana beliau sebutkan bahwa huruf dhad ketika kita menyebutkan huruf dhad, maka lidah kita yang samping kiri
itu menempel pada gigi geraham. Nah, gigi geraham itu yang ini sudah dimaklumi lah, gigi geraham atas, bukan yang bawah. Nah, jadi seperti itu. Singkatnya, cara menyebutkan huruf dhad ini, salah satu sisi lidah itu membentur dinding gigi geraham atas, salah satu sisi. Nah, jadi ini misalnya apa? Misalnya geraham. Nah, ini lidahnya kita. Jadi dia membentur di sini. Yang membentur bagian sisi. Tidak usah dilipat begini. Jadi antum cukup menggerakkan antum pelidah itu di bagian sini. Ditekan dulu, ditekan baru lepas. Jadi dia bo, bukan, jangan lipat. Jangan antum lipat. Kalau antum lipat ya otomatis jadi susah. Jadi lidahnya kasih rileks saja. Lidahnya kasih rileks. Antum tempelkan di sini. Nah, nanti ketika melepas baru supaya dia menimbulkan suara yang tebal, karena nanti kita akan sebutkan huruf dhad itu sifatnya itbaq. Nah, baru pangkal lidahnya diangkat. Yang harus kita perhatikan di sini sisi saja yang menempel. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu biasanya kalau bukan ini yang menempel, punggungnya menempel di sini, itu biasanya juga ketika mereka menyebutkan huruf dhad bukan menempel lidahnya bukan menempel di geraham, tapi di langit-langit. Nah, di langit-langit. Jadi seperti itu. Nah, antum kalau ada gambar yang pernah ana share itu, yang ini, antum ada enggak? Ini. Antum lihat di situ. Ada? Coba ana pernah share itu. Nah, jadi seperti itu posisi lidahnya. Dia share saja di grup. Nah, posisi lidahnya seperti itu. Nah, yang menempel itu bagian kiri atau bagian kanan, dan biasanya yang paling mudah itu bagian kiri. Ini biasanya. Atau sebagian ulama menyebutkan seperti Syekh Aiman Rusdi Suwaid, boleh kedua-duanya. Nah, jadi sisi kiri sisi kanan antum tempelkan sekaligus di sini. Nah, jadi dha, tapi ini perlu latihan yang banyak. Nah, yang paling mudah ini biasanya kiri, bagian kiri. Dha, di, bu. Nah, jadi jangan menempel di langit-langit, bukan do, di, du. La, khata. Seperti itu. Nah, boleh juga selain kiri bagian kanan juga boleh. Dha. Nah, memang huruf dhad ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, disebutkan juga oleh penulis di kitab syarah ini. Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Nah, kata beliau, tidak ada huruf yang paling sulit bagi lidah selain huruf dhad. Nah, jadi umumnya huruf yang paling sulit bagi lidah orang setiap orang itu adalah huruf dhad. Ini umumnya. Nah, kata beliau Imam Ibn Jazari, lisan manusia berbeda-beda, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu di dalam mengucapkannya. Nah, dan sedikit sekali manusia yang mampu mengucapkannya dengan baik dan benar. Nah, akan tetapi
walaupun beliau sendiri mengakui bahwasannya huruf dhad ini termasuk huruf yang susah, tapi ini bukan menjadi alasan kita untuk berpasrah diri. Biar saja, yang penting sebegini anak punya, tidak usah ganti-ganti. Ini bukan sifat seorang mukmin. Jadi berusaha dulu. Bagaimana kesungguhan kita di dalam melatih, karena inti dari pelajaran makharijul huruf ini banyak latihan saja, banyak latihan dan banyak berdoa. Insyaallah dengan banyaknya kita latihan, maka lidah itu akan menyesuaikan dengan keadaan. Lidah kita ini cuma tidak terbiasa saja, hakikatnya seperti itu. Tapi kalau seandainya kita sudah berusaha tapi tidak tepat-tepat juga, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan dengan apa? Melihat kadar kemampuannya. Jadi usaha dulu, jangan langsung menyerah. Belum perang tapi antum sudah menyerah duluan. Kemudian ikhwas sekalian, huruf dhad ini dia memiliki beberapa sifat yang harus kita perhatikan. Dengan sifat tersebut dia bisa dibedakan antara huruf dhad dan huruf yang lain. Yang pertama sifatnya adalah apa? Jahar. Udaranya tertahan. Jadi ketika kita mempraktekkan huruf dhad atau membaca huruf dhad, maka jangan sampai ada udara. Jangan sampai ada udara. Bukan itu yang pertama. Yang kedua adalah rakhawa atau rikhwa. Rakhawa ini artinya suaranya mengalir. Suaranya mengalir. Jadi kalau dia sukun, maka suaranya jangan diputus. Atau ketika dia bertasydid, suaranya jangan diputus. Contohnya misal ghairil maghdubi alaihim waladdallin, atau apa ya? Itu ketika bertasydid bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu kurang tepat. Jadi ditahan, biarkan suaranya mengalir. Bukan waladdo. Beda antara waladdo dengan waladdo. Seperti itu. Banyak latihan. Kemudian sifat yang ketiga dari huruf dhad ini adalah itbaq. Itbaq itu definisi secara ringkasnya suara sangat tebal. Suara sangat tebal. Jadi ketebalan huruf yang disifati atau tersifati dengan itbaq ini tingkat ketebalannya ini lebih tebal daripada isti'ala. Kalau huruf isti'ala kan jumlahnya ada berapa? Ada 7. Nanti kita sudah sebutkan sebenarnya ini. Kalau orang-orang lama harus sudah hafal ini. Orang-orang lama harus sudah hafal karena materi selalu berulang. Apa saja itu huruf apa? Huruf itbaq. Do, kha, sa, baru do, to, baru. Coba ulang dari awal. Kha, sa, baru apa lagi?
dha, gha, baru qaf, baru dha. Khussa dhaghtin qil. Khussa, biar mudah dihafal, antum hafal ungkapan ini. Khussa dhaghtin qil. Nanti akan disebutkan di bab sifat insyaallah. Kata beliau wasab'u ulwin khussa dhaghtin qil. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya yang keempat dari sifat huruf dhad adalah istitalah. Istitalah ini memanjangnya makhraj. Memanjangnya apa? Makhraj. Jadi itu beberapa sifat dari huruf dhad. Nah, kemudian perhatikan di dalam kita menyebutkan huruf dhad ini, dia sama seperti huruf-huruf isti'la dan itbaq lainnya. Untuk mencapai ketebalan dari huruf, maka bukan mulut yang dimonyongkan, kan tetapi apa? Pangkal lidah yang diangkat. Jadi bukan do, bukan do. Dia dhammah. Kalau harokatnya apa? Dia bibirnya maju. Kalau harokatnya apa? Dhammah. Nah, kalau fathah maka dibuka. Dha. Dibuka. Dha. Dha. Kemudian perhatikan juga, diusahakan jangan sampai ada apa? Ada gelembung di sini. Walaupun di antara guru-guru ana ada yang bacanya seperti itu. Ada yang bacanya seperti itu, tapi mayoritas tidak. Walaupun yang ana pernah dapati di antara guru ana ada yang baca huruf dhadnya bergelembung. Tetapi kalau mayoritas dari ana guru-guru ana yang ana bertalaqi kepada mereka itu enggak. Dan intinya adalah bagaimana suara yang dihasilkan sebenarnya. Kalau seandainya dengan kita ketika menyebutkan huruf dhad tanpa ada gelembung, maka ini lebih bagus lagi. Ini lebih bagus lagi. Kalau ada gelembung tapi suara yang dihasilkannya ini tepat, maka ini juga boleh. Tapi lebih bagus tidak bergelembung, suaranya juga yang dihasilkan apa? Tepat, seperti itu. Kita praktek sama-sama. Baca antum ikuti. Dha, dha, dha. Diusahakan tebal ya, tebal. Dha. Suaranya itu meninggi. Meninggi maksudnya bukan volumenya, tapi bobot suara yang dihasilkan itu. Sama-sama. Dha, dha, dhi. Ini juga tebal. Dhi, dhi. Perhatikan. Ulang. Dhi, du. Ulang. Dha, dha, dhi, dhi, du, am. Ditahan. Ada amnya. Jadi ditahan. Jangan sampai suaranya itu putus. Do. Sama-sama lagi. Do. Jangan jadi do. Jangan jadi huruf dal. Bukan dal lagi, tapi d. Do.
Nah, kalau begitu antum mau baca tangga-tangga musik itu, do re mi fa sol la si do itu. Nah, baik. Ulang. Do, ya, do. Bibirnya dibuka, tapi jangan buka terlalu besar. Secukupnya. Do, do, di, du, au. Nah, bibirnya jangan maju. Au, la, khata. Au. Nah, cukup lidahnya yang bermain. Nah, jadi kita belum masuk di huruf syafatan ini, belum masuk huruf syafatan, bibirnya tidak boleh kesana kemari. Nah, boleh maju tapi mungkin sedikit, nah, sedikit sekali, jangan au. Nah, ini belum tepat pengucapannya. Taib. Lagi do, di, tebal, di. Nah, jangan pula di. Nah, cukup kalau kasroh, cukup rahang antum yang diturunkan. Di. Nah, bukan di. Cukup rahang yang tarik ke bawah. Taib. Lagi do, di, du, do. Ulang. Usahakan lidahnya, suaranya meninggi. Do, di, du. Nah, jangan sampai adu. Nah, abdu. Ulang. Abdu. Abdi. Abdu. Nah, nanti banyak dilatih huruf dhad ini. Karena ya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari, ini huruf yang paling susah di antara huruf hijaiyah. Bahkan ada hadis yang sanadnya ini diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya, disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya orang yang paling tepat pengucapan huruf dhadnya itu, kata Rasul, hanya saya. Kan tetapi ini diperselisihkan tentang kesahihan hadis ini oleh para ulama. Nah, jadi ini menunjukkan tentang rumitnya huruf ini. Kan tetapi ini bukan alasan. Nah, ini bukan alasan kita berputus asa. Nah, yang harus kita tanamkan adalah apa? Usaha dulu, latihan dulu. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian di sini beliau hafizahullah taala menyebutkan tentang di antara kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf dhad. Yang pertama, mengubahnya jadi huruf dal. Nah, walad dolin. Terlalu imut antum kalau begitu. Begitu juga mengubah huruf dhad menjadi huruf dha. Nah, ini juga banyak terjadi. Dan di dalam nazam ini ada pembahasan khusus yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari terkait dua huruf ini, huruf dhad dengan huruf dha. Karena dua huruf ini dari sisi makhraj ini berdekatan. Nah, begitu juga sifat-sifatnya. Sebagian sifat mirip. Maka potensi untuk tertukarnya dua huruf ini itu besar.
Makanya di dalam nazam ini beliau memberikan pembahasan sendiri khusus membahas tentang dua huruf ini. Nah, karena di dalam Al-Quran ada beberapa kata yang sama, yang satu dhad, yang satu dimulai dengan huruf dha. Nah, antum coba, ini sebagai gambaran saja, antum buka halaman yang ke mana ya? Ini babul dhadi wal dha'i. Nah, halaman ke 85. 85. Ini membahas khusus huruf dhad dengan huruf dha. Nah, untuk matanya antum buka halaman yang ke-11. Nah, halaman 11. Di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan wa dhada bi istitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji fi adh-dha'ni dhillu dhuhri 'uzmul hifzi. Nah, ini huruf dha-nya banyak sekali. Nah, sampai terakhir kata beliau في الظأن ظل ظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلم أغل الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عيضين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرانا ظلوا يظللن محظورا. Semua huruf dha. يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر. Ini kalau orang yang tidak terbiasa mungkin keseleo lidahnya. Nah, atau huruf dhadnya jadi huruf za. Masih mending kalau huruf jadi huruf dha. Nah, kalau jadi huruf jim, wah ini bahaya lagi. Nah, jadi fijani, jadi fijani julli juhrul hifzi. Waduh. Jadi ini hati-hati antara dua huruf ini, jangan sampai tertukar. Nah, berikutnya di antara kesalahan dari huruf dhad yaitu mengubahnya menjadi huruf tha. Nah, mengubahnya jadi huruf tha. Dan yang keempat, mengubahnya menjadi huruf lam yang tebal. Maka ini diperhatikan. Ini diperhatikan oleh kita semua. Makanya banyak dilatih, banyak diperdengarkan kepada guru. Baik. Seperti itu, Allahu a'lam. Berikutnya kita berpindah ke halaman yang ke-34. Kata beliau rahimahullahu taala, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu war ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Nah, sebelum kita lanjut di bait yang berikutnya yang ke-15 ini, kita praktek dulu satu-satu, ya. Baik. Mulai dari mana? Ya, silakan. Mulai dari Ahmad, tafadhal. Huruf dhad. Nah. Jangan monyong bibirnya. Dha. Sama-sama dulu. Perhatikan. Sama-sama. Dha. 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 Dhi. Du. Am. Ditahan. Am. Nah. Antum jangan ikut dulu. Antum simak. Dha. Dhi. Du. Am. Nah, ulang. Dha. Antum simak dulu, simak. Baik. Dha. Dhi. Du.
Addu, addi, addu. Jadi ditahan. Addu, addi, addu. Seperti itu. Nah, tafadhal. Jangan malu-malu, santai saja. Do, masih tebal. Do, di, du. Jangan do, do. Di apa? Ditahan. Jangan sampai monyong bibir. Do, do. Lidahnya itu menempel di geraham kiri atau kanan. Do, begitu. Dia dikasih bentur, Do. Jadi antum kasih bentur duluan, baru lepas. Do, do, do. Ayo, silakan. Lidahnya apa? Bibirnya rileks. Do. Bu. Jangan baik, banyak latihan. Berikutnya, yang lain latihannya dalam hati saja supaya kedengaran. Fadhal. Tambah lagi tebalnya. Do, do, do. Ini banyak huruf-huruf yang tebal ini harus banyak dilatih. Do, di, du. Di, du. Istitolanya mengalir. Suara mengalir. Lanjut. Bagus. Du, tebal. Du, coba ulang dari do. طيب الذي بعده Do. Nggak usah malu-malu buka bibirnya. Do. Itu kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kiri. Do. Doi. Doi. Do. Baik. Berikutnya. Do, do, doi. Tebal. Doi. Jangan doi. 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 Ayo. Doi. Rahangnya ini ditarik, dikasih turun. Doi. Antum nyengir aja. Doi. Senyum. Doi. Ulang. Doi. Du. Nanti banyak dilatih. Antum malu-malu di sini, latihan di rumah yang banyak-banyak. Antum menghadap cermin, latihan. Pak Guru. Do. Doi. Tebal. Doi. Do. 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 Baik. Silakan, Bang. Do. Do. Doi. Do. Do. Baik. Hasan, barakallahu fiik. Azan dulu. Baik, kita azan dulu insyaallah. Setelah itu kita lanjutkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Baik, silakan. Kasih tebal lagi kata. Bo. Baik. Di. Di. Bu. Bu. Baik, ahsan. Berikutnya. Do. Lidahnya ndak usah dikeluarkan dari apa? Dari gigi. Cukup dia membentur di dinding. Do. 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 Dui. Dui. Itu bukan di dinding itu, tapi di atas ini. Du. Do. Dui. Du. Baik, banyak latihan. Berikutnya. Bo. Dui. Jangan bibirnya jangan dimajukan terlebih dahulu. Dui, langsung dui. Rahangnya ditarik. Dui. 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 Du. Baik. Lazi ba'dahu. Mantap. Dui. Dui. Ulang. Do-nya sudah bagus, tinggal dui-nya kasih tebal. Dui. Ulang. Coba dari do. Itu. Kurang. Dui. Tambah lagi. Du. Al-maghdubi.
Taib, ahsan. Berikutnya. Fadal. Do. Taib. Doi. Doi. Tebal. Doi. Doi. Du. Du. Taib. Nanti dilatih-latih. Berikutnya. Suaranya agak keras. Do. Doi. Du. Du. Jangan takut-takut mengeluarkan suara. Taib. Kita latih lagi satu kali. Sama-sama. Do. Do. Doi. Du. Bam. Am. Yum. Adu. Adi. Ado. Ido. Udu. Idi. Idi. Ulang. Ido. Udu. Idi. Taib. Jadi banyak dilatih. Nah, berikutnya qala an-nazim rahimahullahu taala, kata beliau, ladrasa min aysar aw yumnaha wal lam adnaha limuntahaha. Nah, jadi beliau rahimahullahu taala melanjutkan dari huruf dhad langsung ke huruf lam. Nah, jadi antara huruf dhad dan huruf lam dia memiliki kesamaan tempat di dalam keluarnya, atau dua huruf ini keluarnya, dua huruf ini memiliki kesamaan tempat, sama-sama keluar dari keluar dari sisi lidah. Nah, sama-sama keluar dari keluar dari hafatul lisan. Nah, jadi lisan itu sebagaimana yang kita sebutkan, dia dari satu tempat ini, dari yang namanya lisan, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang aqsal lisan, ada yang wasatul lisan, ada yang hafatul lisan, dan juga tarful lisan. Nah, yang kita bahas ini hafa. Nah, kalau aqsa kan sudah kita bahas. Itu tempat keluarnya huruf qaf dengan kaf. Kalau wasat itu ya, jim, shin, atau shin, jim, shin, ya. Sekarang hafa. Nah, hafatul lisan itu sisi lidah. Nah, di sini dua huruf. Nah, huruf pertama kita sudah bahas. Sekarang kita masuk ke huruf yang kedua dari hafatul lisan. Itu huruf lam. Kata beliau, wallamu adnaha limuntahaha. Wallamu adnaha limuntahaha. Baik. Dan huruf lam, kata beliau, dia keluar dari sisi lidah yang berdekatan dengan permukaan lidah hingga ujung akhirnya. Nah, atau secara ringkasnya, huruf lam ini dia keluar dari sisi ujung lidah. Sisi ujung lidah. Nah, kita analogikan lagi. Jadi ini misalnya lidah,
ini misalnya lidah. Nah, ini kan sudah bagian ujungnya. Nah, huruf lamnya itu yang di bagian sisi. Ujung paling ujung. Nah, seperti itu. Nah, kalau huruf lam kan di sisi ini apa? Huruf do kan sisi ini ta? Nah, kalau huruf lam di ujungnya, di sisi, di ujung sisi lidah. Atau apa? Sisi ujung lidah, begitu. Bahasanya seperti itu. Naam. Nah. Baik. Nah, jadi cara menyebutkan huruf lam ini yaitu dengan menyentuhkan ujung sisi lidah ke langit-langit. Menyentuhkan ujung sisi lidah ke langit-langit. Nah, langit-langit yang mana? Langit-langit yang berdekatan dengan huruf nun di ujung di depan ini, di depan. Bukan langit-langit yang tengah, tapi yang di depannya, yang sudah dekat dengan gigi seri. Nah, jadi itu ujung dari lidah, ujung dari sisi lidah menempel di situ. Nah, ya kurang lebih dia huruf lamnya Indonesia, lamnya Arab ini hampir mirip dengan huruf L-nya Indonesia. Nah, jadi mudah. Nah, ini huruf lam. Kemudian huruf lam di antara sifatnya adalah jahar. Apa itu jahar? Udaranya tertahan. Jadi kalau kita menyebutkannya ini huruf, jangan sampai ada udara. Jangan al. Nah, jadi al. Nah, kemudian yang kedua bainiyah. Bainiyah ini seperti yang kita sudah sebutkan, bainiyah adalah sifat yang ada di antara rakhawa dengan syiddah. Definisi singkatnya bainiyah ini suara sedikit mengalir. Nah, jadi ketika dia dalam keadaan sukun atau bertasydid, maka jangan diputus langsung suaranya, tapi alirkan sedikit. Contohnya apa? Misalnya di suratul Fatihah yang selalu kita baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dallin, bukan ad-dallin. Dialirkan, dia punya suara sedikit, ditahan. Ad-dallin, begitu. Bukan ad-dallin. Bisa bedakan toh? Ad-dallin dengan ad-dallin, seperti itu. Jadi itu contoh dari sifat bainiyah yang ada pada huruf dhad, pada huruf lam. Berikutnya sifat dari huruf ini adalah istifal. Nah, istifal itu apa? Tipis. Nah, istifal tipis hurufnya. Nah, tetapi nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Dia huruf ini di keadaan tertentu boleh dibaca tebal. Nah, contohnya pada lafaz Allah misalnya. Nah, Allah bukan Allah, seperti itu. Nanti ada pembahasannya itu tersendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah inhiraf. Inhiraf ini maksudnya melencengnya atau menyimpangnya, apa namanya, makhraj atau bergesernya makhraj. Nah, nanti kita akan sebutkan di pembahasan sifat bagaimana itu inhiraf. Nah, kita sebutkan secara umum inhiraf itu artinya melenceng,
atau bergesernya makhraj. Nah. Baik, kita baca sama-sama huruf lamnya la, li, lu, al. Jadi tahan. Dia punya suara yang mengalir ini juga jangan terlalu panjang. Nah, jangan antum baca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan, cukup alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alhamdulillah. Nah, ini juga keliru. Taib, sama-sama. La, li, lu, al, la, li, lu, al. Ini mudah insyaallah, mudah. Nah, yang harus diperhatikan dia harus menempel di di langit-langit bagian depan. Jangan sampai dia menempel di langit-langit bagian tengah. Kalau bagian tengah dia jadi al. Nah, ada yang seperti ini banyak. Nah, jadi dia jangan sampai ke tengah, tapi dia ke depan al. Seperti itu. Mudah insyaallah. Baik. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Nah, selesai pembahasan makhraj yang ada di hafatul lisan. Berikutnya kita berpindah di makhraj al-lisan yang ada di bagian tarful lisan. Dan huruf yang keluar dari tarful lisan ini banyak. Nah, banyak sekali. Yang pertama adalah huruf nun. Yang pertama adalah huruf nun. Sebagaimana perkataan beliau rahimahullahu taala, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu war ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Nah, kata beliau, dan jadikanlah makhraj nun dari ujung lidah menyentuh langit-langit di bawah makhraj huruf lam. Nah, jadi antara huruf lam dengan huruf nun ini berdekatan. Nah, posisi lidahnya berdekatan. Nah, kalau huruf nun kata beliau tahtu ja'alu, berada di bawahnya makhraj huruf lam. Baik. Nah, jadi cara menyebutkan huruf nun ini yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah ke langit-langit dekat dengan makhraj huruf lam sambil mengalirkan suara dari rongga hidung. Sambil mengalirkan suara dari rongga hidung. Baik. Sifatnya dari huruf nun ini yang pertama jahar, udaranya tertahan. Yang kedua bainiyah, suaranya sedikit mengalir. Berikutnya istifal, lidah suaranya tipis. Dan yang keempat adalah gunnah. Apa itu gunnah? Suara hidung. Nah, ini juga huruf nun. Ini kurang lebih sama dengan huruf N-nya orang Indonesia. Nah, yang membedakan antara kedua huruf ini cuma dari sisi ditahan dan tidak ditahan, dari sisi gunnah dan tidak adanya
gunnah. Kalau huruf nun Arab itu dia di keadaan apapun dia tetap ada gunnah. Hatta ketika dia sukun dia tetap ada gunnah, tapi gunnahnya ini sedikit. Nanti kita akan sebutkan insyaallah di bab sifat. Baik. Nah, kita baca sama-sama huruf nun, na, ni, nu, an. Jadi mengalir, ya, mengalir. An, tapi dia alirannya ini sedikit. Nah, dia akan banyak alirannya ketika dia bertasydid. Nah, kalau dia hanya sukun saja, an, itu dia hanya bainiyah saja. Harus ada gunnah tapi sedikit. Nah, lagi na, ni, nu, ban, anna. Ulang. Na, ni, nu, ban, an, in, un, anu, ani, ana, ina, unu, ini. Ulang. Na, ni, nu, an, in, un. Ini kalau bertasydid. Ulang. Anna, anna. Jadi kalau dia bertasydid, gunnahnya ini panjang. Bukan cuma anna, anni, annu. Itu keliru. Ulang. Anna, anni, annu. Baik, jelas sampai di sini? Nah, mudah insyaallah taala. Nah, kita mulai dari huruf dhad. Dhad sampai nun. Baik, sama-sama. Dha, 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 dhi, du, ad. Ulang. Dha, dhi, du, ad, id, ud, ad. Ulang. Ad, addi, addu. Jangan lupa mengalir suaranya. Nah, berikutnya huruf apa? Lam. La, li, lu, bal, al, il, ul, alla, alli, allu. Berikutnya huruf nun. Na, ni, nu, ban, an, in, un, anna, anna, anni, annu. Baik, sampai di situ dulu insyaallah. 3 huruf, dan huruf yang sebelum-sebelumnya itu tetap dilatih ya. Jangan sampai bertambah hurufnya tapi yang lain tidak dilatih. Nah, jadi seperti itu. Kalau mau terbiasa lidahnya maka banyak dilatih. Nah, nanti sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, kata beliau apa? Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakkihi. Nah, ini peringatan tegas
Imam Ibnu Jazari kepada kita. Kata beliau apa? Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifaqhihi. Nah, tidak ada yang membedakan antara orang yang sudah belajar dengan yang tidak belajar, kata beliau, tanpa riyadhah. Nah, maksudnya walaupun antum sudah belajar, tapi antum tidak riyadhah, latihan lisan, maka sama saja dengan orang yang tidak belajar. Itu maksud beliau. Walaysa bainahu wa bain tarkihi illa riyadhatu mri'in bifaqhihi. Jadi antum sudah capek-capek belajar ini, sudah bertahun-tahun belajar makharijul huruf, tapi kalau tidak latihan, maka antum sama saja dengan orang yang tidak belajar. Seperti itu. Nah, semoga bermanfaat apa yang disampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan memberikan kita lisan yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.